Nah, kalau gini kan asapnya jadi ke rumah Bu Mira semua. Hahaha. Bu Asih, kenapa kamu bakar sampah di sini lagi? Asapnya masuk ke rumah saya. Gak bisa gini terus. Ini halaman rumah saya, Bu Mira. Wajar dong kalau saya bakar di sini. Kalau nggak bakar di sini, mau bakar sampah di mana lagi? Lagian kamu nggak bisa ya ngatur-ngatur saya. Tapi kamu tahu kan, kita ini tetangga. Kamu gak mikir saya sama sekali. Asapnya itu ganggu banget. Ini bahaya. Lah, emang itu tujuan saya, bikin kamu gak nyaman. Udah deh, nggak usah ribut. Kalau nggak suka ya pindah aja. Kamu, rasa ini. Rumah Bu Mira itu kok rapih banget sih. Tiap hari disapu, dipel, pakai segala wangi-wangian pula. Kayak nggak ada kerjaan lain aja selain ngebersihin rumah. Apa dia pikir aku nggak mampu juga kali ya bersihin rumah sendiri? Dia tuh sok banget. Pasti dia ngelakuin itu biar semua tetangga muji dia. Dasar picik, lihat aja. Sekarang aku bakal bakar sampah ini biar dia tahu rasa. Asapnya biar masuk ke rumah dia, biar dia ngerasain gimana rasanya ngadepin ini. Rasain kamu, Bu Mira. Gara-gara rumah kamu yang terlalu bersih, orang-orang jadi suka bandingin rumah aku sama rumah kamu. Tiap mereka lewat depan rumahku, pasti ada aja yang nyindir. Padahal ini cuma debu sedikit, tapi mereka ngomongnya kayak aku nggak pernah beres-beres. Sejak Bu Mira pindah, rumah aku jadi bahan omongan. Tahu apa mereka soal aku? Aku juga sibuk, gak punya waktu buat terus-terusan ngurusin rumah. Nah, kalau kayak gini, gak bakal ada lagi yang muji-muji rumah Bu Mira. Mau rumahnya sebersih apapun, kalau tiap hari dicokokin asap, pasti bau juga. Setelah ini, orang-orang bakal lihat kalau rumahku yang sebenarnya paling bersih dan enak dilihat. Rasain, Bu Mira, asap ini bakal bikin rumah kamu gak wangi lagi. Mau sehebat apapun kamu ngepel, gak bakal bisa ngilangin bau ini. Aduh, kok tiba-tiba bawa asap gini? Pasti Bu Asih bakar sampah lagi deh. Asapnya langsung ke sini, Pak. Iya nih udah kesekian kali. Dulu aku udah pernah ngomong baik-baik ke dia, tapi nggak digubris. Kayaknya emang sengaja bakar sampah biar asapnya ke rumah kita. Capek banget, tiap hari harus berhadapan sama asap ini. Aku bersihin rumah tiap subuh, pas pagi-pagi malah bau gosong kayak gini. Sampai-sampai kita mau sarapan nasi goreng aja nggak bisa nikmatin, gara-gara bau asap. Nggak cuma itu loh, asapnya juga bikin sesak nafas. Kemarin anak-anak batuk-batuk gara-gara asap dari rumah Bu Asih. Aku udah nggak tahan lagi, Pak. Ini harus segera diberesin. Selama ini aku udah coba sabar, tapi sekarang Bu Asih udah keterlaluan. Rumah kita jadi korban terus. Belum lagi kesehatan kita jadi taruhannya. Pokoknya aku mau tegur dia lagi. Kalau perlu aku bakal ajak Pak RW biar dia sadar. Kamu hati-hati aja, Bu. Jangan sampai nanti mah jadi ribut besar. Aku tahu kamu kesal, tapi jangan terbawa emosi ya, Bu. Tenang, Pak, aku cuma mau bicara baik-baik. Tapi kali ini aku udah nggak bisa biarin Bu Asih bertindak sesuka hatinya lagi. Rumah kita udah jadi tempat penampungan asapnya tiap hari. Mau sampai kapan kita biarin? Kalau gitu Ibu keluar dulu ya, Pak. Bapak lanjutin aja makannya. Semoga nggak jadi masalah besar, tapi kayaknya masa ini memang udah nggak bisa dihindari lagi. Bu Asih, tolong dong, bisa nggak bakar sampahnya jangan di depan sini terus. Asapnya semua ke rumah saya. Itu ganggu banget, Bu. Ini halaman rumah saya, Bu Mira. Mau bakar sampah di mana lagi kalau bukan di sini? Lagian itu hak saya dong. Situ siapa ngatur-ngatur saya, ha? Saya paham ini halaman rumah Bu Asih, tapi kan kita tetangga. Semua asapnya itu ke rumah saya. Suami dan anak-anak saya sampai batuk-batuk. Tolonglah, sedikit pengertian. Ini ganggu banget, Bu. Kalau nggak suka, pindah aja ke tempat lain. Gak ada yang maksa kamu buat tinggal di sini kan? Bu, ini kan soal kenyamanan kita bersama. Kita tinggal di komplek, bukan cuma kamu yang punya hak. Saya juga berhak buat tinggal nyaman tanpa ada asap tiap hari. Gak usah sok ngatur deh, Bu. Ini halaman rumah saya. Apa urusannya sama kamu? Saya mau bakar sampah di mana juga itu hak saya. Suka-suka saya. Bu Asih, ini bukan cuma soal kamu. Kamu tuh denger gak? Asapnya ini bikin rumah saya menderita. Ini udah kelewatan. Kamu jangan egois. Kamu juga harus mikirin dampaknya ke orang lain. Kalau kamu gak suka, ya silakan aja pindah ke tempat yang lebih nyaman. Siapa juga yang nyuruh kamu tinggal di sini? Astagfirullah, tega banget Bu Asih sama saya. Ini udah gak bisa dibiarin terus-terusan. Saya bakal lapor ke Pak RW. Aduh, pagi-pagi udah ada yang ribut aja. Bu Mira, saya lihat tadi siang kamu ribut lagi sama Bu Asih. Gara-gara Bu Asih suka bakar sampah di depan rumah ya. Terus asapnya kena rumah kamu kan?
Iya Bu Omat, sebenarnya saya juga nggak ngerti sama Bu Asih. Dia kayak sengaja mau ganggu keluarga saya. Udah berkali-kali saya ngomong baik-baik, tapi ya gitu, nggak pernah didengerin. Aduh, Bu Asih ini emang suka ngadi-ngadi ya. Tadi pagi pas saya lewat depan rumah kamu, saya juga kena asapnya. Saya yang cuma numpang lewat aja udah sesak napas. Apalagi kamu yang harus tiap hari menghirup asap. Sebenarnya tadi juga mau saya coba tegur, tapi saya males ribut. Soalnya Bu Asih itu keras kepala banget. Apa-apa maunya menang sendiri. Itu dia masalahnya. Dia keras kepala banget, kayak nggak peduli sama kita. Saya udah coba ngomong baik-baik, tapi jawabannya bikin darah tinggi terus. Bukannya dia introspeksi diri, ini malah nyuruh saya pindah. Bu Mira kok tiap hari beli pewangi terus? Ada apa? Tumben banget. Ya, mau gimana lagi Bu Fitri? Seharian rumah saya bau asap dari bakaran sampahnya Bu Asih. Udah beberapa kali saya beli pewangi ruangan biar nggak bau, tapi tetap aja kalah sama asapnya. Jadi tiap hari harus beli lagi. Wah, padahal kita semua bayar tukang sampah ya. Tapi dia malah bakar-bakar terus. Emangnya kenapa sih Bu Asih nggak mau ngikutin aturan kayak kita semua? Itu dia Bu Fitri, Bu Asih itu emang beda. Dia kayak sengaja gak mau ngikutin aturan yang berlaku. Dari dulu dia emang sering bikin masalah, kayak merasa paling bener sendiri. Jadi susah buat ngomong sama dia. Saya juga udah mulai curiga, jangan-jangan dia emang sengaja ngumpulin sampah dari tukang kebersihan buat dibakar di depan rumahnya. Rasanya nggak mungkin dia punya sampah sebanyak itu tiap hari. Ya ampun, kalau itu beneran keterlaluan banget dong Bu. Masa sengaja nyari sampah buat dibakar biar kita semua terganggu? Iya Bu Mira, saya juga perhatiin dia sering banget ngumpulin sampah-sampah dari luar. Kayaknya dia memang sengaja cari gara-gara. Saya nggak bisa tinggal diam lagi, ini udah keterlaluan. Kayaknya saya harus lapor ke Pak RW soal ini. Iya Bu, laporin aja biar Bu Asih itu tahu kalau tindakannya itu udah ngerugiin banyak orang. Dasar tetangga-tetangga gak tahu diri, so rapi, so bersih di depan aku. Selama aku di sini, aku bakal terus bakar sampah di depan rumah ini biar mereka tahu siapa yang berkuasa di sini. Bu Asih, sampahnya mana? Saya mau ambil sampah nih kayak biasa. Gak usah, saya nggak punya sampah buat kamu ambil. Loh, kok gitu Bu? Biasanya kan ada. Masa hari ini nggak ada sampah sama sekali? Malahan saya yang mau sampahnya dari kamu. Sini, kasih saya kantong-kantong sampahnya, biar saya yang bakar sendiri. Oh Bu, tapi sampahnya kan dibuang, bukan dibakar. Apa nggak berbahaya bakar-bakar di sini? Udah, kamu nggak usah ikut campur urusan saya, biar saya yang atur. Pokoknya kasih aja sampahnya, nanti saya yang urus bakarnya di sini. Ya udah Bu, kalau gitu nih sampahnya. Tapi hati-hati aja ya, jangan sampai ada yang kebakaran. Tenang aja, saya tahu apa yang saya lakukan. Sekarang mending kamu pergi sana. Jadi gini Bagaul, ini Koko Meong udah kayak kucing. Dia cuma bisa mengeong saja. Saya minta tolong Mbah supaya dia bisa bicara lagi. Iya Mbah Gaul, saya udah nggak tahan lihat Koko cuma bisa mengeong doang. Kuping saya sampai sakit tahu. Iya, saya bantu kok. Tapi jangan berharap ya bisa sembuh sepenuhnya. Kenapa nggak bisa sembuh sepenuhnya? Gini Pak RW, Koko Meong terkena ajab karena terlalu sering memfitnah orang. Ajab ini nggak bisa hilang, tapi saya bisa kasih kesempatan untuk berbicara lagi. Jadi Koko bisa ngomong sekarang? Iya, tapi syaratnya Koko nggak akan bisa bicara, tapi cuma dalam waktu terbatas. Kalau sudah jam 12 malam, dia bakal berubah jadi kucing lagi dan tidak akan bisa berbicara lagi. Nah, ini nak, minumlah. Jadi cuma sampai jam 12 aja Koko bisa ngomong. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Koko bakal jadi kucing kembali dan tidak akan berubah jadi manusia lagi sampai matahari terbit. Selain itu, ada hal yang harus kalian tahu. Saat Koko jadi kucing, dia akan punya kekuatan. Koko bisa tahu hal-hal yang tidak manusia kita ketahui. Kekuatan? Maksudnya apa? Dia bisa tahu hal yang tersembunyi, bisa mendengar apa orang yang lain pikirkan, bisa melihat masa depan. Pokoknya kekuatan yang tidak bisa manusia miliki. Meong, hai Pak RW ganteng. Itu Koko Meong kok bisa ngomong? Wah, ternyata benernya bisa ngomong. Tapi kok suara kamu masih kayak kucing gitu? Tenang aja, itu cuma awal doang. Setelah itu, suara dia bakal kembali normal. Tapi ingat, waktunya terbatas. Meong, Pak RW, jam berapa sekarang? Aduh, sudah hampir tengah malam. Ayo Bang Sali, kita harus cepat-cepat pulang sebelum Koko jadi kucing.
Astaga, asapnya lagi. Rumah saya jadi penuh asap lagi. Ini nggak bisa terus-terusan begini. Nah, kalau gini kan asapnya jadi ke rumah Bu Mira semua. Hahaha. Bu Asih, kenapa kamu bakar sampah di sini lagi? Asapnya masuk ke rumah saya. Gak bisa gini terus. Ini halaman rumah saya, Bu Mira. Wajar dong kalau saya bakar di sini. Kalau nggak bakar di sini, mau bakar sampah di mana lagi? Lagian kamu nggak bisa ya ngatur-ngatur saya. Tapi kamu tahu kan, kita ini tetangga. Kamu gak mikir saya sama sekali. Asapnya itu ganggu banget. Ini bahaya. Lah, emang itu tujuan saya, bikin kamu gak nyaman. Udah deh, nggak usah ribut. Kalau nggak suka ya pindah aja. Kamu, rasa ini. Jangan so berkuasa gitu ya. Ini rumah saya mau ngapain juga urusan saya. Kalau nggak suka, ya lapor aja sana ke Pak RW. Udah cukup, saya nggak akan diam aja diperlakukan kayak gini. Mau kemana? Jangan cuma ngomong doang, buktiin kalau berani. Aku nggak bisa terus-terusan gini. Aku harus lapor Pak RW, nggak ada cara lain. Bu Mira, ada apa ini? Pagi-pagi sudah kesini. Maaf Pak RW, saya mau lapor soal Bu Asih. Baik, mari duduk dulu Bu. Nanti Bu Mira bisa ceritakan masalahnya. Bu, tolong buatkan 2 gelas teh hangat ya. Oke Pak. Ini Pak tehnya. Kalau gitu Ibu masuk ke dalam lagi ya Pak. Makasih ya Bu. Coba ceritakan pokok permasalahannya Bu Mira. Pak RW, Bu Asih terus bakar sampah di depan rumah. Tapi asapnya sengaja diarahkan ke rumah saya. Padahal saya udah sering tegur dia, tapi nggak pernah digubris. Jadi ini bukan pertama kali toh Bu? Iya Pak RW, sudah terlalu sering sampai saya lupa udah yang keberapa kali. Selama ini saya sudah sabar, tapi makin kesini dia malah makin menjadi. Asapnya itu udah benar-benar masuk ke rumah saya dan ganggu aktivitas saya. Terus yang lebih parahnya, setiap saya tegur malah dia jawabnya sinis. Memang Bu Asih itu keras kepala, tapi ini gak bisa dibiarin ini. Baiklah, nanti sore saya datangi rumah Bu Asih. Saya akan bicara langsung sama dia. Pak RW, tolong bantu saya udah nggak tahan lagi. Kalau nggak cepat diatasi, bisa-bisa jadi makin parah. Tenang saja Bu Mira, saya akan urus ini. Jadi jangan khawatir ya. Kalau memang dia bandel, saya akan ambil tindakan. Silakan duduk Pak RW. Ada apa ya Pak RW kesini? Ada hal penting yang mau dibicarakan. Bu Asih, saya mau bicara Bu soal pembakaran sampah. Tetangga-tetangga udah banyak yang ngeluh, terutama Bu Mira. Tolong jangan dibakar di sini lagi ya Bu. Ini rumah saya Pak RW. Saya bebas dong mau ngapain aja di halaman sendiri. Kenapa kalian itu harus ikut campur? Bu, ini perumahan. Kita semua harus jaga kenyamanan bersama. Asap itu nggak cuma ganggu Bu Mira, tapi juga orang lain di sekitar kita. Terserah, saya mau tetap bakar sampah. Kalau saya mau, saya nggak peduli ya sama keluhan mereka. Bu Asih, itu nggak bisa dibiarkan. Kamu nggak cuma ganggu Bu Mira, tapi merusak kenyamanan lingkungan. Asap itu berbahaya loh. Jangan anggap remeh. Ini bisa mencemari lingkungan. Mereka bisa protes sepuasnya. Saya nggak akan berhenti. Saya udah bosan banget sama tetangga yang ribet soal hal-hal kecil kayak gini. Ini bukan hal kecil Bu. Kalau kamu tetap ngeyel, kita bisa ambil tindakan lebih lanjut loh. Ada aturan di sini yang harus kamu ikuti. Tindakan? Apa yang bisa Pak RW lakukan? Saya nggak takut sama aturan-aturan itu. Ini rumah saya Pak RW, bukan rumah orang lain. Kalau kamu nggak peduli sama aturan, kami akan pertimbangkan langkah selanjutnya. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi soal menjaga hubungan baik antar tetangga. Ya sudah, kalau begitu kalian nggak suka ya tinggal pindah aja. Saya akan bicarakan ini dengan warga yang lain. Kalau masih tetap seperti ini, kita akan cari solusi bersama-sama. Ya udah, terserah kamu aja Pak RW. Tapi saya nggak akan berhenti bakar sampah di sini. Ibu-ibu, udah dengar berita yang lagi rame kan di komplek kita ini? Berita yang mana nih? Soalnya kan gosip di komplek kita ini banyak banget. Gosipnya Bu Asih yang sengaja bakar sampah di depan rumahnya biar asapnya ke rumah Bu Mira. Aduh, itu asapnya kan bikin sesak napas, bikin polusi udara juga. Iya, saya juga kena tuh. Kemarin asapnya ngarah banget ke rumah saya. Tapi kenapa sih Bu Asih itu? Padahal kan nggak perlu dibakar, tinggal dibuang aja. Nanti juga kan ada petugas kebersihan yang ngangkut itu sampah. Saya dengar sih katanya Bu Asih itu iri sama Bu Mira. Ya gimana nggak iri coba? Orang-orang suka bandingin rumah mereka. Banyak yang bilang rumah Bu Mira lebih bersih dan rapi. Makanya Bu Asih tuh panas. Jadi itu alasannya. Iri ternyata. Kalau nggak salah Bu Mira kan selalu menjaga kebersihan rumahnya. Sementara itu Bu Asih rumahnya tuh ya kayak nggak pernah dibersihin.
Bener banget. Dan lihat aja deh, orang-orang tuh pasti lebih suka berkunjung ke rumah Bu Mira. Rumahnya nyaman dan terawat, gak ada sampah berserakan. Iya, bahkan kalau Bu Mira ngundang orang pasti pada betah. Sedangkan Bu Asih suka bakar sampah. Terus kita pasti kena asapnya. Mau gak mau kita juga kan jadi ikut-ikutan ngeluh. Aduh, kalau terus dibiarkan, bisa-bisa kita semua jadi korban asap deh. Terkadang orang yang terlalu iri itu gak sadar kalau malah merusak hubungan. Betul, kalau Bu Asih terus begitu, saya yakin bakal ada masalah besar. Gak bisa dibiarkan, harus ada yang berani ngomong tuh ke Bu Asih supaya dia sadar. Aduh, kenapa ini? Apa-apaan ini? Aduh, kok asapnya malah ke rumah aku sih? Kenapa ini ya? Kok aku malah jadi sesek? Kenapa asapnya ngikutin terus? Aduh, kenapa malah kesini terus? Sesek banget. Lihat Bu, asapnya tiba-tiba berbalik dan menyerang Bu Asih. Iya, seolah-olah asapnya tuh ngikutin Bu Asih kemanapun dia pergi. Kayaknya nggak bisa berhenti deh. Wah, kayaknya ini azab buat dia. Iya, ini bisa jadi akibat dari kebiasaan yang terus-terusan ganggu tetangga. Mungkin sekarang dia baru merasakan apa yang selama ini kita rasakan. Semoga aja dia segera sadar. Aduh, kenapa ini? Kenapa bisa begini? Mana masker aku? Aku harus cari masker. Aku salah. Kenapa aku terus melakukan ini? Semua yang kulakukan membuat orang lain menderita. Aku bakar sampah itu buat Bu Mira, biar dia merasa kesal. Kenapa aku lakukan itu? Kenapa aku nggak sadar selama ini? Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku atas semua perbuatanku yang menyakiti orang lain. Kenapa aku baru sadar sekarang? Maafkan aku Bu Mira. Aku menyesal.